Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini Pak Lis akan menjelaskan mengenai relasi sudut di berbagai kuadran ya. Jadi sebelumnya kalian juga sudah mempelajari tentang sudut-sudut istimewa ya. Sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Itu sebelumnya kalian harus menghafalkan terlebih dahulu. Oke, di sini Pak Lis lanjutan untuk yang di kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ini ada lingkaran. Jelas bahwa dalam satu lingkaran itu mempunyai sudut sebesar 360 derajat. Kita mulai dari sini, ini adalah 0 derajat sampai ke sini 90 derajat. Ini disebut sebagai kuadran 1. Kemudian lanjut 90 sampai dengan 180. Ini disebut dengan kuadran kedua. Kemudian 180 sampai dengan 270. Ini disebut sebagai kuadran ketiga. Dan 270 sampai dengan 360. Ini disebut kuadran keempat. Seperti ini. Nilai-nilainya yang positif di kuadran pertama itu semuanya positif ya. Semua positif, baik nilai sin, cos maupun tangen. Sedangkan di kuadran kedua itu yang positif hanya nilai sin. Sedangkan untuk nilai cos dan tangen itu bernilai negatif. Sedangkan di kuadran ketiga ini yang bernilai positif adalah tangen. Berarti sin dan cosnya bernilai negatif. Dan di kuadran keempat ini yang positif adalah nilai cos. Berarti nilai sin dan tangen adalah negatif. Kemudian untuk rumus yang digunakan, rumusnya di kuadran kedua itu adalah 180 dikurangin alfa. Di kuadran ketiga itu 180 ditambah alfa. Sedangkan di kuadran keempat rumusnya adalah 360 dikurangin dengan alfa. Nah, bagaimana penggunaannya? Di sini supaya kalian nanti lebih enak dalam menghafalkan nilai-nilai positif dari kuadran 1 sampai dengan kuadran 4, kalian dapat menggunakan kalimat berikut ya. Semua sindikat tangannya kosong. Tangannya kosong ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika di kuadran pertama nilai perbandingan trigonometri itu positif semuanya. Sedangkan di kuadran kedua itu hanya sin yang bernilai positif. Di kuadran ketiga itu hanya tangen yang bernilai positif. Dan di kuadran keempat itu hanya nilai cos yang bernilai positif. Berarti untuk perbandingan yang lain itu bernilai negatif. Oke, sebagai contohnya, misalnya di sini Pak Lis punya beberapa contoh soal ya. Misalnya kalian disuruh menghitung nilai dari sin 330 derajat. Nah, kemarin kan kalian belajarnya itu hanya sudut istimewa mulai dari 0 sampai dengan 90 lah. Di sini lebih dari 90 yaitu 330. Maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tentukan dulu dia terletak di kuadran keberapa. Nah, jelas bahwa pada lingkaran di sini kuadran keempat itu kan berada di antara 270 sampai dengan 360. Maka pertanyaan untuk sin 330 ini terletak di kuadran keempat antara 270 sampai dengan 360. Nah, apa sih yang positif dari kuadran keempat? Yang positif itu adalah nilai cos. Nilai cos itu positif lah. Berarti karena ini pertanyaannya adalah sin 330, maka otomatis nih dia nanti akan bernilai negatif. Oke, coba kita kerjain ya. Di sini berarti kita tinggal tulis saja sin karena ini soalnya sin. 330 di kuadran keempat rumus yang dipakai adalah 360 dikurangin alfa ya. Berarti kita masuk ke sini 360 dikurangin alfa lah. Alfanya berapa? Alfanya adalah 330 ini. Maka 360 itu harus dikurangi berapa supaya mendapat 330? Jelas dikuranginya adalah 30 derajat. Nah, maka ini nilainya adalah sin 30. 30 diperoleh dari yang ini tadi, alfanya. Ini masuk ke sini. Nah, kemudian tadi ya, yang di kuadran keempat positifnya kan cos, padahal di sini pertanyaannya adalah sin. Maka ini tinggal kita
tambahi dengan nilai negatif karena dia bernilai negatif untuk sin karena cosnya yang positif kuadran 4. Maka nilainya adalah min sin 30. Sin 30 kemarin sudah kalian hafalkan, nilainya adalah 1/2. Maka nilai dari sin 330 itu adalah negatif setengah. Gitu ya. Contoh yang kedua biar kalian lebih paham. Misalnya Pak Alis ingin menghitung nilai tangen 210 ya misalnya. Tangan 210. Nah, kita lihat dulu 210 itu terletak di kuadran keberapa? Lihat lagi lingkaran di sini. Nanti tolong dicatat ya lingkarannya ya. 210 itu antara 180 sampai 270. Berarti jelas dia terletak di kuadran ketiga yang positif adalah nilai tangan. Maka kita tulis dulu di sini, ini letaknya di kuadran ketiga dan yang positif adalah tangan. Nah, maka di sini soalnya kan sudah tangan ya, pasti nanti jawabannya ya positif gitu kan. Berarti ini tangan 210 itu berarti untuk rumus di kuadran ketiga ingat ini 180 ditambah ya. Berarti 180 ditambah berapa supaya dapat 210? Jelas ditambahnya adalah 30 derajat. Maka nilainya sama dengan tangan 30 derajat. Nah, berapa nilai tangan 30? Itu adalah 1/3 akar 3. Seperti itu ya. Cukup jelas kan? Ya. Mungkin contoh satu lagi biar lebih kalian paham ya. Contoh yang ketiga misalnya ini soalnya digabung ya. Contoh ketiga. Misalnya cos 270 gitu ditambah dengan nilai sin 120 ya, 120 kayak gini misalnya. Kemudian dibagi dengan tangan 45. Oke, maka langkah pertama kita tentukan dulu terletak di kuadran keberapa ini masing-masing ya. Untuk 270 ini lihat lingkaran. 270 itu terletak di kuadran ketiga. Yang positif adalah tangan. Nah, kita bisa menuliskan di sini berarti kuadrannya ketiga. Yang positif tangan ya, positif tangan. Sedangkan 120 itu terletak di kuadran kedua ya, antara 90 sampai 180. Yang positif adalah sin. Nah, berarti ini kuadran kedua, yang positif adalah sin. Kalau 45 dia di kuadran 1, jadi nggak usah kita buat seperti ini, nggak masalah ya. Oke, paling selanjutkan berarti di kuadran ketiga, rumus kuadran ketiga itu adalah 180 ditambah alfa ya, ditambah alfa berarti tambah dengan 90. 180 tambah 90 kan 270. Terus plus sin 120, letaknya adalah di kuadran kedua. Rumusnya 180 dikurangi alfa. Dikurangi berapa supaya dapat 120? Jelas dikuranginya adalah 60. Ya, per tangan 45 langsung kita masukkan aja nilainya 1 ya. Oke, berarti ini adalah cos 90. Nah, positif atau negatif di kuadran ketiga kan tan tadi yang positif ya. Ini soalnya cos berarti min. Ditambah dengan sin 60. Di kuadran kedua yang positif kan sin. Nah, berarti ini tetap ya nilainya sin 60-nya positif per 1. Nah, maka hasil akhirnya cos 90 itu berarti nilainya adalah 0. Min 0 ya, berarti kita tulis 0 saja. Ditambah sin 60 adalah setengah akar 3 dibagi 1. Nah, maka hasilnya adalah setengah akar 3. Oke, seperti ini ya. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Lis jelaskan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.